Buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Sehat RSUU MC bersama kami ya, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di agenda rutin kita ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar topik kesehatan dan rumah sakit ya secara umumnya ya. Itu. Cuman ini agak beda tadi udah kita sampaikan ya, agak beda nih ruangannya kok. Biasanya nggak kayak gini, terus berubah jadi kayak gini karena at last moment ini, karena kebaikan dan kerendahan hati dari Telkom Cirebon ini memberikan support kepada kita di titik-titik terakhir ketika kita mau live ya, memberikan support bisa menggunakan ruangan dari Telkom ya, sehingga ini nanti memang ada lebih proper nih ini ya. Live kita kali ini ruangannya lebih keren, kece, super lebih kece spesial lah. Lebih spesial gitu loh. Iya, ini karetnya 2 kayaknya. Gitu. Jadi tuan rumahnya ini dengan Telkom Cirebon, jadi nanti dengan Mas Ega. Nanti jangan lupa seperti live Instagram rumah sakit sebelumnya, giveaway itu masih kita berikan ya. Jadi harus nonton terus sampai akhir supaya nanti bisa berkesempatan untuk dapat giveaway. Nanti akan dipilih langsung oleh dokter narasumber kita. Nanti akan dikenalkan oleh Mas Ega. Nah, ini karena tuan rumahnya ini Telkom Cirebon. Nah, ini sudah ada yang punya Telkom Cirebon ini Mas Ega. Nah, ini kita serahkan kepada Mas Ega aja. Terima kasih Dokter Fadil. Iya. Halo Sobat Sehat ya. Sobat Biasanya Sehat. Kita audiens dari Rumah Sakit Umum UMC itu khususnya nama audiensnya Sobat Sehat ya, Dok. Iya. Jadi halo Sobat Sehat. Perkenalkan saya Ega. Saya dari Telkom Cirebon mewakili Indibis ya, Dok ya. Iya. Selamat datang kembali. Sebenarnya kita dari Telkom itu ada nama program podcast sendiri loh, Dok. Oke, apa tuh? Iya, Dok. Jadi namanya tuh Joint Talks. Joint Talks. Untuk joinnya ini itu tuh just on Indibis gitu. Jadi Joint Talks ini untuk khususnya di audiens Indibis, mereka sudah pada tahu ya apa itu Joint Talk seperti itu. Jadi kita biasanya podcast juga dengan dinas UMKM atau dengan kolaborasi dengan rumah BUMN dan juga pelaku-pelaku usaha. Nah, dan kali ini spesial banget khususnya buat Mindis sih. Jadi spesial banget kali ini Indibis Cirebon bisa berkolaborasi langsung dengan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi ini pertama kali, Dok. Kita first time ini. Rumah sakit atau kesehatan ya? Di bidang kesehatan. Berarti... Nah, kita juga ada, Dok, namanya untuk ekosistem Indibis ini, namanya Indibis Health. Nah, itu juga Indibis Health ini ada beberapa ekosistem yang dimana beberapa produk digital khususnya membantu rumah sakit khususnya dalam kesehatan lah ya gitu. Jadi mau klinik dan lain-lain seperti itu. Iya, jadi kali ini Indibis bersama Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Cirebon bakalan ngobrolin tema yang sangat menarik banget ya, Dok. Jadi tema yang sangat menarik ini yaitu wujudkan smart hospital, teknologi terkini untuk kesehatan modern. Iya, jadi pastinya udah tahu lah ya, Dok ya. Ya, untuk tema tersebut di mana Indibis ini selama ini juga kita sudah bermitra ya, Dok ya. Kita udah berdampingan untuk membantu dari rumah sakit khususnya, dan kita juga sebagai Telkom yang membantu juga itu tadi Indibis Health juga dengan ekosistem itu, dan ada beberapa produk juga yang dimana membantu operasional dan juga kebutuhan yang menjadi kebutuhan rumah sakit dalam digitalisasi seperti itu. Iya. Nah, mari kita sapa dulu teman-teman Sobat Sehat. Hari ini kita sudah bersama Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Boleh diperkenalkan dulu, Dok? Dipersilakan. Siap. Boleh? Oh iya. Ya, kalau saya mungkin udah beberapa kali teman-teman Sobat Sehat UMC udah familiar ya. Saya Dr. Ade Fadil Fajar Gumelar MMR. Kalau di rumah sakit saya itu sebagai kepala bidang penunjang pelayanan. Ya, penunjang pelayanan. Cuman kesehariannya ya bantuin Mas Reza nih ngurusin begini, bantuin teman-teman yang lain. Jadi prinsipnya tetap 8L Mas Ega. Apa tuh, Dok? Lo lagi. Intinya gitu aja. Jadi semuanya multi talenta. Mas Reza udah ini banget ya. Teman-teman rumah sakit semua harus multi talenta. Ya, mungkin itu nanti biasanya live Instagram, kalau tidak dengan saya mungkin dengan Mbak Evi biasanya gitu. Jadi biasanya seperti itu. Mungkin nanti kolaborasi selanjutnya bisa kita agendakan dan seterusnya. Kita tunggu. Mungkin Dokter. Ya. Sobat Sehat,
Perkenalkan, nama saya Dr. Hendri Gunawan, spesialis saraf. Kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit UMC dan RSUD Walet. Dan kebetulan saya Ketua Perdosni Cirebon juga, Ketua Departemen ITBP Perdosni. Jadi kami ngurusin dari dokter saraf itu ngurusin juga mengenai inovasi digital di bidang kesehatan, terutama di neurologi. Oh iya, nah ini dok. Nyambung ya? Iya betul. Nah ini dok ya, Dokter Hendy, izin saya sudah dapat spillnya dok. Sudah dapat spillnya nih. Ternyata Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon ini akan launching layanan baru, yaitu TMS dan juga terapi VR ya dok ya. Iya. Iya. Nah buat teman-teman untuk tetap terus stay tune ya. Apalagi tadi Dokter Fadil sudah menyampaikan di akhir kita bakalan ada giveaway. Betul. Untuk penanya terbaik ya. Iya. Dua orang penanya terbaik yang akan nanti dipilih langsung oleh Dokter Hendy. Nanti ada berupa saldo e-wallet. Iya, saldo e-wallet. Jangan lupa nanyanya itu di ada fitur Q&A betul. ya. Nah, Betul. itu nanti Itu yang ada kita khusus akan fokus di Q&A. Jadi nanti teman-teman izin Mas Ega, nanti teman-teman yang di live Instagram mungkin bisa mengetik pertanyaannya Betul. di Ya, fitur berarti Q&A. dikhususkan buat teman-teman yang mau mendapatkan saldo e-wallet khususnya ya. Jadi buat teman-teman jangan bukan jangan ya. Jadi dikhususkan untuk menggunakan fitur Q&A itu yang ada di live. Jadi nanti untuk teman bisa berkesempatan mendapatkan saldo e-wallet untuk 2 orang penanya terbaik. Ya, Seperti nanti itu. yang dipilih oleh Dr. Henry langsung. Iya, nah melanjutkan tadi nih, Iya. dari layanan ini kita bakal bahas lebih dalam, khususnya di layanan baru ya di rumah sakit umum ini, yaitu TMS dan juga VR. Nah, mungkin sebelumnya bisa diceritakan sedikit nih dok, mengenai rumah sakit UMC ini, dan visinya dalam menghadirkan layanan kesehatan modern berbasis teknologi. Izin dokter, untuk perkembangan digitalisasi ya Mas Ega ya. Jadi sebenarnya rumah sakit kan makin kesini, atau sebenarnya dunia secara keseluruhan ya, industri keseluruhan arahnya sudah mulai ke digitalisasi, transformasi ke teknologi begitu ya. Makanya ini pas banget Dr. Henry juga ini mainannya di situ ya, untuk teknologi juga seperti itu, pengenalan, pengembangan seperti itu. Jadi kita concern juga rumah sakit. Karena kalau tidak mengikuti itu ya kita ketinggalan gitu. Betul. Yang dulunya pakai kertas banyak gitu, kita mulai beralih menggunakan teknologi atau digital gitu ya. Rekam medis yang dulunya pakai kertas berlembar-lembar begitu, sekarang sudah mulai kita alihkan ke elektronik begitu ya, rekam medis elektronik dan sebagainya. Memang untuk perkembangannya kita mengikuti juga regulasi juga ya, karena sekarang juga kalau di dunia rumah sakit atau kesehatan sudah mulai concern juga gitu di era digitalisasi lah atau transformasi digital. Apalagi mungkin kalau provider kesehatan secara nasional, mungkin yang program JKN dari BPJS Kesehatan kan mereka juga punya tuh transformasi digital juga. Bahkan kami, karena basicnya kami Rumah Sakit Muhammadiyah, pimpinan pusat pun sudah menyatakan bahwa kita harus mengikuti transformasi digital yang memang sedang digalakkan sekarang ini untuk mencapai pengembangan ilmu teknologi yang ada gitu sih Mas. Luar biasa banget ya, ternyata layanan kesehatan juga khususnya dalam rumah sakit ini ya juga sudah menuju rumah sakit yang modern dengan sentuhan digital ya. Dan apalagi tadi sudah tahu sedikit spill terkait layanan baru ya dok ya, untuk TMS dan juga VR tadi. Itu kalau secara orang tahu tuh mungkin ya, kebanyakan orang tahu tuh layanan tersebut tuh yang digunakan seperti dipakai dalam kepala itu VR itu VR, ya. Orang-orang tuh kebanyakan tahunya tuh untuk dipakai untuk kayak main game kayak gitu kan kebanyakan ya. Ternyata sekarang tuh dipakai untuk kebutuhan ya itu tadi rumah sakit itu. Jadi untuk mendigitalisasi, apalagi dengan manfaatnya ya, khususnya manfaat-manfaat yang bisa digunakan untuk pasien-pasien khususnya tertentu dalam VR tersebut gitu. Keren banget. Nah, kalau bicara soal digitalisasi nih dok, tentu ada peran penting ya dari teknologi ini. Nah, bagaimana selama ini kita sudah bermitra nih dok, peran Telkom khususnya melalui layanan Indibis, WMS, Wi-Fi Managed Service, ada Stinet juga ya yang sudah digunakan ya dok ya, dalam mendukung operasional digital di rumah sakit UMC seperti apa dok? Ya, kalau peran Telkom sangat besar ya, artinya ya tadi untuk menunjang transformasi digital itu kita butuh
media atau butuh sesuatu teknologi yang menunjang. Salah satunya ya kalau kita pakai ya dari Telkom ya fitur internetnya lah, ibarat kalau kita simpelnya fitur internetnya. Tadi ada Indibis, ada Astinet gitu ya. Kenapa menggunakan beberapa layanan? Karena memang satu sama lain kita butuh untuk jenis layanan, kebutuhannya untuk A, kebutuhan untuk B gitu. Jadi memang kita memanfaatkan fitur atau layanan dari Telkom, khususnya mungkin ada Indibis, ada Astinet juga, itu memang untuk ya operasional rumah sakit. Jadi artinya ketika kita tidak punya itu di era sekarang mungkin ya jadi lebih sulit ya, artinya dengan sistem, dengan model teknologi atau katakanlah layanan tadi yang disediakan oleh Telkom khususnya seperti itu yang saat ini kita gunakan gitu, ya mungkin kita akan sangat kesulitan begitu. Betul. Artinya kita kan berkomunikasi juga dengan pihak ketiga. Nanti kita perlu jaringan atau koneksi khusus lah artinya. Jadi kalau infrastrukturnya ya itu sangat menunjang, apalagi ya kalau kita bicara teknologi kan ya utamanya sebenarnya infrastrukturnya gitu ya. Mulai dari electronic medical record ya dok. Betul. Ya. Itu vital. Vital ya. Sangat vital ya dok ya. Ya berarti betul ya, Telkom juga mendukung untuk koneksi tersebut. Ya pastinya penting banget ya dok ya, apalagi koneksinya yang cepat, aman, stabil, dan juga tadi ya dok untuk ya pastinya untuk membantu operasional di rumah sakit untuk menjadi lebih efisien ya. Iya betul. Seperti itu, keren banget ya. Begitulah jadi peran itu tadi dok yang sudah saya sampaikan. Seperti Indibis ini salah satunya dengan beberapa produk, salah satunya ya tadi ada Indibis dan juga WMS dan juga Astinet, itu mencakup ekosistem Indibis juga gitu. Nah selain digitalisasi rumah sakit nih dok, nah rumah sakit UMC ini juga baru menghadirkan layanan kesehatan yang berbasis teknologi ya, pastinya yang sangat inovatif banget ya dok ya, yaitu tadi TMS dan juga terapi VR. Nah ini pastinya menarik banget untuk dibahas nih dok. Nah pertama sebenarnya TMS dan terapi VR itu manfaat yang ditawarkan keduanya dalam dunia kesehatan seperti apa sih dok? Boleh izin mungkin dari Dr. Henry? Ya, terima kasih mas. Kebetulan saya ingin cerita dulu ya. Kami di Perdos ini punya subdivisi baru namanya neurorestorasi dan neuroengineering. Mungkin kami satu-satunya disiplin ilmu yang menyatukan antara medis dan engineering. Jadi kami ingin tujuannya adalah kami melihat gitu loh, ada peluang di sana bagaimana nanti digitalisasi, internet, teknologi digital akan memperbarui teknologi-teknologi di bidang kesehatan. Oleh karena itu kami ada namanya neurorestorasi dan neuroengineering. Nah, apa itu neurorestorasi? Adalah bagian dari ilmu saraf yang tujuannya adalah memperbaiki sel-sel saraf yang rusak. Apabila ada kerusakan seperti stroke dan lain-lain, trauma kepala, kemudian trauma medula spinalis, kami berusaha memberikan layanan inovatif tujuannya untuk memperbaiki. Jadi nanti ada macam-macam modalitasnya atau terapinya. Salah satunya transcranial magnetic stimulation, terapi untuk modulasi di otak, dengan terapi yang merupakan satu-satunya mungkin inovasi dari Perdosni adalah layanan virtual reality. Berarti dok, izin ya dok, berarti tadi itu dari saraf-saraf yang dimana menggabungkan antara, mohon maaf tadi agak lupa nih istilahnya restorasi sama ini ya. Jadi malam ini dok kan baru tahu juga ya. Jadi hal ini tuh saraf yang enggak aktif tuh bisa kembali seperti, mohon maaf, seperti stroke ya. Jadi dia tuh bisa aktif kembali dalam mungkin berupa seperti aliran magnet itu atau apa gimana dok? Nanti ada beberapa mekanisme atau cara kerjanya ya, karena mekanisme atau cara kerja TMS berbeda dengan virtual reality. Ya, kalau transcranial magnetic stimulation, nanti kita menggunakan suatu teknologi modulasi magnetik yang ditaruh di atas kranium, di tulang tengkorak kita. Tujuannya untuk memodifikasi dari magnetik tersebut menjadi aliran listrik, dan kita bisa mengetahui daerah-daerah mana pada pasien stroke yang mengalami gangguan. Daerah-daerah tersebut bisa kita stimulasi, kita tingkatkan kemampuannya, atau kita inhibisi, yaitu kita turunkan aktivitasnya. Tujuannya nanti outcome atau perbaikan pada pasien-pasien stroke bisa lebih baik. Kalau kita lihat ya, angka kecacatan, angka kematian stroke sejak 2010 merupakan paling tinggi di Indonesia. Gitu. Banyak sekali pasien-pasien stroke, 70%, 80% pasien-pasien stroke itu mengalami suatu kelemahan atau disabilitas. Belum lagi yang punya gangguan kognitif atau
pola berpikir, itu juga mengalami gangguan. Oleh karena itu kami di subdivisi neurorestorasi neuroengineering berusaha mencari terapi-terapi baru yang tujuannya adalah untuk memperbaiki nanti pasien-pasien stroke, asal nanti pasien stroke itu bisa kontrol rutin, fisioterapi rutin dengan terapi yang kita berikan, mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. Ini jadi nanti buat teman-teman sobat sehat, khususnya mungkin dari kita juga di audiens teman-teman dari Indibis atau Telkom Cirebon juga bisa kepoin langsung ya di Instagramnya RSUMC. Mungkin nanti ada informasi di sana. Bisa, nanti biasanya kita update juga ya dok ya di media-media sosial, Instagram, mungkin nanti YouTube juga mungkin kita bisa dicek-cek ya teman-teman sobat sehat UMC, dicek semua media sosialnya RSUMC, di follow ya, di like, di share dan sebagainya itu. Nah itu nanti kita biasanya akan upload tuh, nanti mungkin ada promo apa, promo layanan, termasuk mungkin nanti layanan baru kita ya dok ya untuk TMS dan VR ini, layanan terbaru dari saraf dari Dr. Henry ini, layanan di rumah sakit UMC. Mungkin nanti kita ada promo atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sobat sehat RSUMC atau kerabatnya, keluarganya begitu. Nanti bisa langsung tetap kepoin aja Instagram kami ya. Jadi nanti buat teman-teman sobat sehat bisa langsung kepoin di Instagramnya RSUMC, jangan lupa di follow, dan penting banget nih buat di share juga ya, karena mungkin ada keluarga atau saudara dan kerabat teman-teman dekat di luar sana yang membutuhkan. Betul. Seperti itu. Nah dok, jadi ternyata teknologi itu menurut saya pribadi ya, ini tuh ternyata suatu hal yang tadinya tuh berpikir kayak konteks untuk hiburan, ternyata bisa dipakai untuk kesehatan juga ternyata gitu. Dan jadi kalau misalkan ada yang mohon maaf ya izinnya, kalau ada pasien stroke mungkin bisa lebih ini ya, menurut aku kayak lebih terbuka untuk pengen mencoba hal ini gitu. Perkembangan teknologi sekarang yang lebih hebat lagi lah ya. Ya mereka bisa merasa lebih terhibur lah dengan mungkin dengan keadaan kondisi yang dimana sudah merasakan kayak keadaan udah stroke ini gitu kan. Mungkin kebanyakan mungkin ada harapan di mana pengen pulih lagi gitu kan dok. Dan mungkin dengan adanya TMS atau terapi VR itu bisa lebih terbuka untuk pasien-pasien gitu kan, kayak untuk bisa ada optimis untuk bisa nih sembuh dengan cara ini gitu. Dan terus ya ini cukup menghibur sih dok tadi. Apalagi kalau kita lihat kan pasien-pasien stroke kadang-kadang sulit datang ke rumah sakit. Luar biasa, keren banget. Ini pertama kali juga setelah mendengar ini tuh emang benar-benar menjadi bukan peluang ya, gimana dok, kesempatan lah ya buat pasien-pasien perlu tahu nih. Tadi apalagi buat teman-teman sobat sehat yang nonton sekarang, dan saya sendiri nih merasa kayak amazed banget sih dengan adanya teknologi dan perkembangan, apalagi tadi pergabungan antara engineering yang tadi yang disampaikan ya dok, itu luar biasa dengan menciptakannya TMS dan terapi VR ini gitu. Jadi kayak lebih menggabungkan antara teknologi dengan pengalaman yang visioner tadi itu. Jadi untuk pasien tersebut tuh kayak ternyata bisa lebih ini gitu, punya keinginan untuk yang tadinya susah untuk ke rumah sakit, dengan adanya mungkin tambahan hiburan seperti ada ya. Jadi kita bisa lebih untuk punya optimisme kita bisa sehat gitu ya, seperti itu. Nah dok, jadi selain modern ini, dan pasien juga pastinya bisa lebih nyaman juga lah ya, dan juga efektif saat menjalankan terapi. Nah terus dok izin bisa diceritakan dok dan pengalaman dan proses yang dijalani pasien ketika menjalani TMS atau terapi VR ini seperti apa? Pada terapi transcranial magnetic stimulation atau TMS, pasien harus datang ke rumah sakit karena kita akan melakukan suatu screening terlebih dahulu apakah ada kontraindikasi dilakukan TMS atau tidak. Nanti kita melihat indikasi-indikasi penggunaan transcranial magnetic stimulation. Salah satunya untuk pasien-pasien stroke, pasien-pasien nyeri, pasien-pasien insomnia, sulit tidur, depresi, dan lain-lain. Kemudian kami akan melihat dengan suatu, kita lihat di sana namanya motor evok potensial, kita akan mengukur atau mendiagnosis sampai sejauh mana kerusakan pada otaknya. Nanti kita akan bisa melihat ada stimulasi magnetik yang dilakukan di atas kranium. Apabila kita tingkatkan, apakah nanti tangannya akan bergerak atau tidak? Kalau masih bisa bergerak, berarti prognosisnya akan lebih baik. Kalau tidak bisa bergerak, prognosisnya tidak baik.
Setelah itu kami melakukan namanya RTMS, yaitu Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Tujuannya untuk terapi. Kita stimulasi dengan medan magnet, akibatnya nanti kita lakukan terus-terusan minimal 5 kali dalam seminggu, dan diharapkan nanti motorik akan bisa lebih baik. Selain itu juga selain motorik, bisa juga untuk pasien-pasien dengan depresi, kemudian pasien nyeri pada stroke dan lain-lain. Itu indikasinya. Berarti ini juga ya dok ya, untuk pasien yang nggak cuma stroke aja ya dok ya, tadi ada depresi dan lain-lain ya dok ya, mungkin banyak juga kayak terapi ini bisa menyasar berbagai kalangan ya dok ya, jadi nggak cuma stroke, ada juga mungkin depresi atau mungkin sesuai kebutuhan pasien yang dimana dengan pengalamannya itu yang ini tuh membutuhkan konteks seperti interaktif gitu ya dok. Jadi kayak tadi kan mungkin depresi dalam satu hal dimana ya kita perlu ada ini ya, setelah yang depresi itu apa sih yang kita khawatirkan gitu kan, mungkin dengan VR ini bisa lebih terbuka gitu, jadi dengan hal yang interaktif gitu loh dok gitu. Jadi menurut saya pribadi sih kayak suatu hal yang dimana di luar kalangan untuk menyasar kebutuhan pasien ini sangat luar biasa banget sih dok, dengan apa inovasi Dr. Hendy dengan adanya TMS dan juga terapi VR ini gitu. Dan ini bisa menjadi suatu hal yang kesempatan banget lah buat pasien-pasien gitu kan. Jadi ternyata buat teman-teman sobat sehat juga di luar pasien yang stroke lah ya, khususnya tadi juga ada pasien yang mungkin punya pengalaman depresi atau yang bisanya berkaitan dengan salah satu layanan atau TMS dan terapi VR ini, seperti itu. Jadi, nah kalau kita bicara layanan baru ini dok, tentu publik juga pengen tahu nih, mungkin ya kayak seperti bagaimana sih operasional dan juga khususnya mungkin ya dok, layanan-layanan informasi terkait TMS atau terapi VR ini. Jadi teman-teman Sobis nanti khususnya ada nggak sih dok secara spesifik pengen lihat selain mungkin tadi ada Instagram juga ya, perlu kemana lagi nih gitu untuk tahu jadi, informasi terkait. Kalau informasi sebenarnya kembali lagi di media sosial kita ya dok ya, kita akan share nanti mungkin berupa video bisa atau berupa gambar biasa, kita biasanya share melalui media sosial. Sebenarnya ini juga kita ada video juga ya dok ya, untuk ini mungkin nanti kalau dari tim bisa menampilkan ya? Boleh nanti ditampilkan videonya. Jadi paling enggak nanti teman-teman sobat sehat UMC dan mungkin ini kan Joint Talk juga live ya ini ya? Iya betul. Live kita di TikTok. Oh di TikTok ya. Oke, jadi nanti yang mengikuti live ini baik dari Joint Talks-nya atau dari teman-teman sobat UMC nanti bisa melihat sekilas nanti kalau videonya bisa ditampilkan nanti gimana sih sebenarnya proses untuk TMS ataupun VR ya dok ya. Mungkin yang banyak menarik teman-teman yang melihat kita sekarang ini mungkin yang VR ya, karena kan VR kita tahu biasanya buat main ya kayak buat main buat ini gitu. Cuman ini kita maksimalkan, kita optimalkan dengan proses untuk menunjang kesembuhan atau supaya pasien bisa lebih optimal betul. Kualitas hidupnya seperti itu. Jadi sudah. Ini udah ada videonya. Ini videonya nih. Virtual Neuroengineering and Restoration. Jadi kami menciptakan satu platform khusus di Indonesia yaitu untuk pasien-pasien stroke yang kami modifikasi untuk konten-konten ini kami buat sendiri di sini. Kami bekerja sama dengan Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi satu Indonesia, dan merupakan salah satu layanan unggulan dari Perdosni juga. Nanti pasien diberikan tugas-tugas tertentu mulai dari mengambil bola, kemudian memasukkan bola, menggeser bola. Tujuannya adalah untuk meningkatkan neuroplastisitas di otak. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder di sini. Selain PP Perdosni, kami juga melakukan roadshow untuk kolaborasi di berbagai Perdosni cabang. Kami juga rutin melakukan workshop untuk virtual reality neurologi, dan kami juga terpilih menjadi salah satu of inovasi pada tahun 2023 yang dilaksanakan di Kemkes. Dan kami adalah salah satu unggulannya 10 terbaik sebagai inovasi yang terbaik pada Innovation Screen Explorator tahun 2023.
Karya ini kami sumbangsikan kepada dokter saraf, kemudian pasien-pasien neurologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan unggulan di bidang saraf, membantu pasien dan bisa. Jadi nanti pasien diberikan kacamata khusus, namanya head mounted display. Kemudian dari kontennya bisa kita siokan di sini untuk mengambil tugas-tugasnya. Pasien juga diberikan dan kemudian pasien jadi lebih enjoy, itu lebih termotivasi. Jadi Vinera juga kami masukkan dalam satu ajang internasional yang bisa kita cobakan di Amerika salah satunya. Di sana juga para warga dari luar negeri juga sudah mengetahui bahwa terapi ini merupakan salah satu terapi alternatif untuk inovasi di bidang saraf. Put it on that one, yeah. Put it on the transparent box. Jadi mudah-mudahan ini jadi karya nasional. Jadi kalau kita kan biasanya mendatangkan alat-alat kesehatan dari luar. Iya betul. Tujuan kita adalah mendevelop karya dari dalam negeri yang bisa kita hilirisasi menjadi suatu produk dan bisa dipakai di Indonesia. Luar biasa. Setelah saya lihat ternyata dia tuh nggak ada alat khusus tangannya itu ya, Dok ya. Jadi dia udah mendeteksi langsung. Jadi ada hand tracking, kita menciptakan inovasi baru namanya hand tracking. Dari hand tracking itu kita bisa mendeteksi seorang kena stroke, berapa kekuatannya dan berapa yang harus kita modifikasi kekuatan motoriknya. Luar biasa. Keren banget ya teman-teman sobat sehat. Kalau saya tahu tuh ada alatnya gitu kan. Iya biasanya ya buat gamean biasanya. Betul, ada alat makanya. Oh ini langsung ya. Ini. Jadi dia udah mendeteksi badan kita. Ada sensor tertentu, bisa langsung kelihatan tanpa menggunakan betul tadi ya. Dan ternyata ada achievement khusus ya, Dok ya, buat pasiennya. Ternyata kita harus ngapain nih, harus ngapain. Ya kalau belum itu ya kita harus terus rehat gitu. Dan juga kita masukkan ke dalam rekam medis nanti. Jadi hasilnya itu bisa kita ikutin. Misalnya dalam 10 latihan berapa persen kemajuannya kita masukkan ke dalam rekam medis, jadi kelihatan nanti. Iya, berarti Dok, untuk setiap misalkan dalam beberapa tahap terapi ini, berarti untuk next terapinya tuh kita ada challenge baru nih, berarti gitu ya? Next challenge lagi gitu. Kita betul ada 14 konten di sana, jadi 14 banyak konten ya, itu kita pilihkan untuk kondisi pasien. Iya, luar biasa, keren banget. Iya. Pengen coba sih, tapi biasanya buat hiburan kalau saya. Mungkin kalau Mas Ega ini ya, Dok, insomnia kan bisa juga ya bisa. nanti. Oh gitu ya. Untuk TMS-nya nanti mungkin dari VR mungkin bisa kita stimulasi. Oh, tapi jujur Dok, saya emang Kasus-kasus. susah banget tidur cepat. Paling cepat tuh jam 12 tuh udah tidur. Ya maksudnya ya di atas jam 12 itu ternyata bisa melatih juga, Dok. Iya. Maksudnya untuk melatih, mungkin kita nanti untuk kedepannya bisa untuk tadi kan karena insomnia tadi bisa tidur lebih cepat gitu. Itu mempengaruhi juga, Dok? Mempengaruhi. Jadi ya memang untuk transcranial magnetic stimulation juga sudah terbukti untuk pasien-pasien yang punya gangguan tidur, insomnia. Kalau sedang di Moardi, kami juga melakukan penelitian virtual reality, tujuan untuk melihat nanti untuk outcome pada pasien-pasien dengan gangguan tidur. Luar biasa. Mudah-mudahan publish sebentar lagi. Iya betul. Luar biasa. Berarti ya itu tadi ya ternyata Dok, untuk target pasien itu banyak juga ya, nggak cuma untuk pasien stroke, ternyata dari insomnia dan juga sampai tadi yang depresi. Ya bisa juga nih mungkin buat teman-teman sobat sehat yang mungkin tahunya tuh secara umum orang-orang buat stroke gitu kan. Saya aja baru tahu ternyata ini buat depresi, buat insomnia dan lain-lainnya, Dok, kan bisa juga. Luar biasa banget. Nah, Dok, tentunya alasan rumah sakit UMC ini nih menghadirkan layanan ini dan TMS ini khususnya, Dok ya, mohon izin termasuk bagaimana teknologi pendukung khususnya di TMS dan VR ini seperti koneksi internet tuh. Itu mungkin perlu internet mungkin ya, Dok. Mungkin dalam teknologi pendukung seperti TMS atau VR ini seperti koneksi internet berperan nggak sih dalam TMS atau terapi VR? VR-nya tadi ya. Iya. Mungkin izin, Dok ya.
Jadi kalau internet jelas berpengaruh ya, karena salah satunya tadi kalau untuk VR kan kita harus setting dulu ya dok ya. Oh, berarti Setting itu dulu. nggak offline Jadi ya? tidak, tadi kan Oh, kalau Mas betul, Iga betul. nggak pakai apa Iya, alat ada itu sticknya tuh, gitu nah ya. itu sebelumnya kita harus setting dulu ya dok ya. Nah itu salah satunya menggunakan ya perlu koneksi internet juga untuk update softwarenya juga secara otomatis nanti dengan otomatis pakai koneksi internet pasti juga. koneksi Jadi Karena dia real time. iya. Jadi real time nanti Iya, betul, betul. begitu pasien selesai melakukan terapi akan keluar hasilnya nanti. Jadi real time. Nanti kita bisa melihat di Oculus dan kita bisa showcase-kan, casting-kan ke laptop. Nah, itu juga butuh internet di sana. Iya betul. Untuk direct langsung ke laptop kita Iya. monitoring gitu ya dok ya. Jadi pengaruh banget sebenarnya. Kebutuhannya juga akan internet ya penting gitu. Oke, izin dok mungkin barangkali ada beberapa teman-teman kita sobat sehat yang nanya nih, ada Q&A atau Yap, pertanyaan. yap. Nanti bisa langsung ya, khususnya di kolom komentar. Nanti bisa kita dibantu dijawab oleh Dr. Henry ya dok ya. Nanti dipilih juga untuk beberapa untuk pemenang giveaway untuk 2 orang pendengar 2 orang. terbaik. Gitu. Oke, bentar. Pertanyaannya. Berarti bisa langsung aja ya di teman-teman di Instagramnya RSU UMC, nanti bisa langsung di kolom fitur untuk Q&A-nya langsung di sana aja, nanti kita bacakan, nanti dibantu juga dijawab oleh Dr. Fadil dan juga Dr. Henry. Jadi untuk 2 penanya terbaik itu yang akan dipilih di kolom komentar. Jadi pastikan buat teman-teman sobat sehat untuk tidak mengisi pertanyaannya di tulisan komentar, tapi di fitur yang udah disediakan seperti fitur Q&A di live kita sekarang. Oke, sambil saya lihat-lihat pertanyaannya juga di Instagram ya Mas Iga ya. Sudah ada ya dok ya? Oke. Ini kita lihat dulu. Ini ada yang pertanyaan menarik nih, tapi mungkin lebih umum ya. Ini dari Iwan Devi, Iwan Devianto nih. Kapan ya dok TMS dan alat-alat canggih lainnya ada di RS Muhammadiyah di seluruh cabang? Wah ini tantangan lagi ya, challenge lagi ya dok ya. Nah, karena kebetulan di area Cirebon mungkin baru di rumah sakit UMC ya dok ya. Nah, mungkin nanti kalau kaitannya dengan kapan di seluruh mungkin cabang-cabang rumah sakit Muhammadiyah ada alatnya, ya kita lihat dulu, kita lihat di lokasi-lokasi lain memungkinkan atau tidak, bagaimana pengembangan teknologinya, karena kan juga masih banyak pengembangan juga ya dok ya, tadi kaitannya dengan penelitian-penelitian yang masih dikembangkan juga oleh Dr. Henry dan tim ya terkait dengan VR, dan ini mungkin nanti ya tadi mungkin ketika misal itu sudah menjadi istilahnya produk yang mendunia, biasanya kita ngambil dari luar, kita punya media sendiri, punya modul sendiri, punya metode yang baru yang kita ciptakan, Dr. Henry dan tim ciptakan, ya mungkin nanti bisa kita sebarluaskan lagi begitu. Seperti itu sih kalau ini ya. Kaitannya dengan itu ya. Lalu ini yang menarik. Mungkin nanti dari tim UMC yang ini ada pertanyaan, nanti bisa di ini ya. Untuk di Indibis Cirebonnya sudah ada masuk pertanyaan? Sudah. Oke. Di kolom Q&A sudah ada dok, mohon izin. Mungkin nanti untuk dibacakannya nggak secara keseluruhan kayak dok, karena takutnya kebanyakan ya. Iya, karena nanti kita pilih juga, karena ada beberapa mungkin Betul. yang sesuai topik aja gitu. Oke. Jadi untuk di make sure teman-teman sobat sehat
dipastikan untuk mengisi di kolom Q&A-nya atau di fitur Q&A-nya. Sobat Eta. Kita coba langsung lihat dari Instagramnya ya. Oke, ini ada pertanyaan Dr. Hendri dari akunnya muh_lucky_f. Nah ini, bagaimana perbedaan hasil terapi TMS dengan rehabilitasi konvensional, Dok? Nah itu bedanya apa, Dok? Ya, secara mungkin tadi kan sudah kita terangkan sedikit ya, terapi antara rehabilitasi biasa dengan terapi transcranial magnetic stimulation. Jadi kalau kami pusatnya lebih ke neurorestorasi. Jadi kami berusaha memodifikasi kelainan otak yang rusak dengan melakukan satu modulasi pertama adalah magnetik di otak. Tujuannya untuk memperbaiki neuroplastisitas otak tersebut langsung hands on ke otaknya. Sedangkan kalau rehabilitasi biasa tujuannya adalah terapi fisik. Jadi terapi fisik adalah untuk menggerakkan gerakan tertentu berulang kali. Tujuan nanti dengan berulang kali diharapkan nanti otaknya menjadi lebih baik. Tapi kalau lihat dari literatur sebaiknya dilakukan dua-duanya, antara stimulasi otak top down, yaitu kita perbaiki juga otaknya sambil kita nanti perbaiki bottom up-nya. Jadi terapi antara top down dan bottom up itu saling melengkapi satu sama lain, jadi hasilnya menjadi lebih baik kalau dibandingkan dengan rehabilitasi biasa, tidak diapa-apakan di otaknya, sedangkan di otaknya sudah ada kerusakan. Jadi kembali lagi konsep tadi ini melengkapi ya, Dok, ya tadi ya, saling melengkapi gitu. Melengkapi sehingga harapannya outcome-nya, output dari hasil terapi yang kita berikan, proses rehabilitasi yang kita berikan lebih maksimal, lebih baik begitu. Mungkin begitu. Jadi begitu, Mas. Juga untuk melatih otak itu ya, Dok. Nah, jadi untuk Mas Muhluki ya tadi ya. Mas Muhluki ya. Izin, Dok. Iya, Kita ada pertanyaan juga iya. di Cirebon dari Cats. Nah, ini Dok, apa terapi TMS ini akan dikembangkan atau menggandeng rumah sakit lainnya untuk pengembangannya? Ya. Kalau untuk TMS mungkin sudah banyak sekali sebenarnya dilakukan di berbagai rumah sakit. Yang agak berbeda mungkin terapi virtual reality-nya. Jadi kalau virtual reality memang baru pertama kami lakukan di Cirebon dengan TMS-nya, jadi layanan neurorestorasi. Diharapkan nanti beberapa rumah sakit juga sudah berminat untuk melakukan layanannya. Salah satunya sudah kita lakukan di Muwardi, kemudian nanti ada beberapa rumah sakit juga sudah melakukan. Salah satunya di UMC. Nanti kita butuh kolaborasi untuk melakukan sama-sama nanti nih untuk terapi virtual reality. Tujuannya untuk saling melengkapi nanti. Karena kalau kita lihat keunggulan dari terapi virtual reality ini adalah kontennya. Jadi kontennya kita bisa modifikasi, kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi lebih ke precision medicine, personalized pasien mau seperti apa. Nanti kita bisa lakukan, kita bisa buat sama-sama. Iya. Jadi betul ya, tadi yang sebenarnya dari pertanyaan sebelumnya ya, Dok, ya. Apalagi tadi kan permintaannya dari cabang-cabang lain khususnya di UMC ya. Dan sekarang menggandeng rumah sakit lainnya. Berarti betul tadi seperti yang Dr. Fadil sampaikan dari pengembangannya juga ya, Dok ya. Dok ya, khususnya dalam terapi VR ini dari pengembangan teknologinya seperti apa dulu, nanti juga melihat mungkin kebutuhan masyarakat sekitar juga ya, Dok ya. Betul, apalagi anak juga ini buat teman-teman mungkin yang dimanapun, apalagi kalau misalkan udah berkolaborasi dengan beberapa rumah sakit, nggak perlu jauh-jauh juga, nanti bisa mengakses langsung di rumah sakit terdekatnya teman-teman Sobat Sehat seperti itu. Izin, Dok, ada lagi yang bertanya. Siap, dari Iwan Depianto, apa saja tantangan terbesar Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah dalam mewujudkan smart hospital? Kalau ini mungkin kaitannya dengan ini ya, transformasi tadi ya, digital tadi ya mungkin ya, karena tema yang diambil teman-teman dari Telkom adalah smart hospital tadi ya. Mungkin sebetulnya kalau ditanya tantangan terbesar sih sebenarnya ya satu tadi yang namanya transformasi digital ya, seperti yang disampaikan Dr. Hendri ya, infrastruktur ya, Dok ya. Infrastruktur ini yang mungkin menjadi tantangan terbesar sebenarnya, karena kalau untuk sumber daya insaninya insya Allah bisa dikondisikan seperti Dr. Hendri pun, walaupun masih muda, Dok, tenang. Masih muda, Dok. Nah, tapi tetap bisa catch up, apalagi beliau yang salah satu istilahnya apa ya, mungkin kalau bisa disebut ya tadi ya, pionir untuk tim yang
pengembangan teknologi itu tadi di bidang syaraf untuk neuroengineering, penggabungan antara neuro, syaraf dan engineering itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya tantangan terbesarnya tentunya infrastruktur ya. Nah, makanya di sini mungkin kaitannya dengan infrastruktur, baik itu yang bentuknya berwujud gitu ya, mungkin apa komputer atau alat-alatnya tadi, unit-unitnya, alkesnya, hardware-nya dengan software-nya, betul. Nah, software atau mungkin yang nggak kelihatan nih, misalnya tadi internet dan sebagainya, itu infrastruktur yang mungkin memang kita perlu bangun lebih, istilahnya lebih besar lagi, lebih masif lagi, dan tentunya saya kira butuh banyak dukungan juga dari pihak-pihak lain ya. Salah satunya mungkin yang sudah kita kerjasama saat ini kan Telkom untuk memanfaatkan layanan internetnya gitu lewat Indibis dan Astinet, ada WMS juga gitu. Jadi mungkin kalau saya rasa sih lebih ke infrastrukturnya itu, dan mungkin di yang salah satu tantangan terbesar juga adalah bagaimana kita mengenalkan ya Dok ya sebenarnya ya, karena kan mungkin masyarakat kadang apa ya masih terpaku dengan metode-metode yang lama. Jadi kalau ada yang baru, mungkin bagaimana kita membuat masyarakat atau sobat-sobat sehat UMC ini bisa adaptasi dengan itu, bagaimana kita menyampaikan informasi, edukasi dan sebagainya sih sebetulnya. Kecepatan internet juga penting ya. Kalau kita lihat kan sekarang kemajuan teknologi digital terutama bidang kesehatan sangat pesat ya. Di beberapa rumah sakit mungkin sudah bisa dilakukan namanya telerobotic surgery. Jadi bisa dilakukan operasi jarak jauh gitu ya. Misalnya operatornya di rumah sakit besar, misalnya di Bandung, kemudian pasiennya bisa di Papua sana. Nah itu kan butuh jaringan, infrastruktur, kecepatan internet, jadi vital. Nanti perannya dari Telkom di sini mudah-mudahan bisa meningkatkan kecepatan internet sehingga nanti layanan-layanan berbasis di digital, telemedicine, telestroke, telerobotic surgery bisa lebih dinikmati oleh masyarakat-masyarakat yang di perifer. Iya, luar biasa. Iya Dok, seperti itu mungkin Telkom juga terus mengembangkan terus ya Dok ya untuk khususnya ya kita secara spesifik dari Indibis Health-nya tadi dengan kebutuhan-kebutuhan dari rumah sakit juga. Jadi di Indibis Health ini ada beberapa produk digital juga yang tadi mungkin seperti Dr. Fadil sampaikan terkait dengan kesadaran masyarakat ya Dok ya. Jadi di kita juga ada produk digital dari Indibis Health namanya itu seperti OCA. Jadi OCA ini kita membantu blasting apalagi misalnya kayak promo-promo atau mungkin ada layanan baru ya Dok ya. Kita bisa blasting langsung misalkan di lokasi sekitar dengan nomor-nomor tertentu. Kita dalam ribuan customer misalkan. Nah itu kita bisa blasting dalam satu waktu gitu. Dan juga ada kelebihannya kita bisa memonitoring beberapa dashboard seperti sosial media maupun seperti aplikasi chat gitu Dok. Nah, betul. Jadi kita bisa langsung memantau di sana Dok. Gitu. Jadi sebenarnya di Indibis Health ini tuh sangat kompleks banget untuk membantu operasional khususnya ya, operasional untuk kemudahan juga, dan juga tadi mungkin salah satunya infrastruktur juga ada juga di kita ya Dok. Dan juga ada juga seperti Antares Easy itu mungkin seperti IP Cam. Jadi di mana mungkin rumah sakit juga perlu ya untuk memantau keamanan dan operasional di rumah sakit seperti apa gitu juga. Oke. Izin Mas Ega ini saya cek ada pertanyaan lagi nih. Siap, untuk Dr. Henry mungkin cukup menarik juga. Dari Wawan _ Saibes CYBEZ. Nah, ini bacanya Saibes atau Sibes. Nah, ini dokter, adakah efek jangka panjang yang didapat jika melakukan terapi VR dan TMS dalam jangka waktu panjang? Sebenarnya mungkin lebih ke efek yang negatif mungkin ya. Kalau efek kan kita justru harapannya ada efeknya, cuman mungkin yang ditanyakan ada efek negatif. Terus dari usia berapa Dok dan sampai maksimal usia berapa bisa melakukan terapi VR dan TMS itu sendiri Dok? Salah satu efek samping dari virtual reality adalah cyber sickness. Jadi pasien kalau baru pertama kali memakai headset, head mounted display, ada yang mengeluh pusing berputar. Nah kalau sudah ada pusing berputar, mungkin kita stop dulu sementara sambil kita lihat nanti penyebabnya karena apa. Sedangkan kalau untuk yang terapi TMS, kita harus hati-hati pada pasien dengan riwayat kejang atau memang stroke pendarahan yang masih fase akut, nanti ada kontraindikasinya. Tujuannya nanti memang pada terapi-terapi ini adalah untuk meningkatkan neuroplastisitas di otak. Jadi sel otak itu bisa memperbaiki kerusakannya
sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik. Saya ngalamin dok, pakai yang kacamata itu saya pusing. Betul. Emang kalau apalagi yang pakai kacamata dengan silindris yang besar ya. Oh iya betul. Itu juga harus kita lihat. Iya. Pengawasan. Karena mungkin saya punya silindris juga ya. Jadi pas pertama tuh dok pusing. Jadi kayak ya betul lah tadi kayak seperti tadi apa yang nanya gitu ya dok. Kayak muter gitu kayak. Terus pandangan ngerasa mungkin langsung gitu kan. Jadi kayak cahaya tuh dari si visual itu tuh agak itu juga salah satu yang membuat pusing juga sih. Dan ternyata ada beberapa faktor ya itu tadi kayak ternyata mungkin dari silindrisnya ternyata seperti itu. Nanti kalau usia ya, usia sebenarnya bisa usia berapapun sebenarnya. Nanti mungkin kita harus lihat ya ada efek sampingnya atau tidak gitu loh. Cuman yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien stroke biasanya kita lakukan semakin cepat semakin baik karena fase stroke itu kan banyak ya, mulai dari fase akut, hiperakut, akut, kemudian subakut sampai kronis. Jadi kalau pasien yang sudah lewat dari golden periodnya misalnya lebih dari 6 bulan, tentu kemajuannya menjadi lebih sedikit kalau dibandingkan lebih awal. Misalnya pasien 1 minggu atau 2 minggu terkena stroke, kita lakukan stimulasi, kemampuan otaknya untuk wake up atau recovery atau neuroplastisitasnya jadi lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya menderita stroke lebih dari 1 tahun misalnya kita lakukan terapi. Tuh. Tapi sebenarnya mungkin bisa juga ya dok ya, mungkin dengan usia yang tadi dari mulai akut dan jangka waktu yang dimana setelah menghidap stroke itu, jadi kayak bisa juga untuk mencoba gitu lah ya dok ya, untuk mencoba yang dimana mungkin perlu proses tahap yang cukup lumayan mungkin ya dok ya. Misalkan kayak udah 1 tahun nih stroke-nya dok, tapi dengan baru tahu nih ternyata ada layanan baru ini, nah mau mencoba itu mungkin prosesnya cukup ya, asalkan kita dengan konsistennya juga ya dok ya, penting juga ya dok ya. Nah itu udah cukup lumayan banyak ya dok ya. Iya, mungkin aku juga. Udah berapa ya tadi? Mungkin nanti tadi udah ada kayak udah ada 4 ya apa 5 ya? 4 atau 5 nanti mungkin ada 2 ya nanti yang yang berkesempatan untuk ini. Ada lagi. Oh ini ada izin. Dr. Henry, apa saja teknologi kunci yang mendukung Smart Hospital di Rumah Sakit Muhammadiyah Cirebon? Ini sepertinya tadi sudah. Iya, ya kembali lagi ya dok ya. Mungkin lebih ke infrastruktur tadi sebenarnya. Sebenarnya tadi ini udah dijawab juga ya sebelumnya oleh Dr. Fadil juga ya sama Dr. Henry. Kalau infrastruktur ya nanti kembali lagi ke modalnya. Gitu. Jadi kalau tantangan terbesar pasti itu sebetulnya untuk pengembangan ke arah smart hospital ya, ibaratnya seperti itu. Ini dari API Bae, ada tidak pantangan yang harus dilakukan selama terapi? Nah ini dok gimana Ya, dok? kalau pantangan sih tidak ada ya sebenarnya ya. Jadi kita harus lihat kondisi-kondisi pasiennya, apa saja indikasi dengan kontraindikasinya. Misalnya kalau pada pasien kejang kita harus lebih hati-hati, pada stroke pendarahan kita harus hati-hati, pada pasien tumor otak juga harus hati-hati dilakukan transcranial magnetic stimulation. Nah itu nanti kita harus melihat kondisi pasiennya. Oleh karena itu sebaiknya pasien datang dulu ke kita screening semua keadaan umumnya, kondisi penyakitnya, baru kita bisa putuskan terapinya mana yang cocok nanti untuk neurorestorasinya. Iya, jadi sebenarnya dari khususnya tadi ya, dok maaf, sebenarnya nama timnya apa sih yang khususnya mengatur VR ini tadi tuh? Vinera. Ya, jadi mereka juga sebenarnya udah pada inilah ya dok, sudah tahu nih apa yang perlu kita hadapi kalau misalkan ada pasien gini, Jadi pantangan itu udah dipersiapkan oleh rumah sakit sendiri ya dok ya. Jadi untuk yang pasien stroke, jadi boleh dicoba dan pastinya aman lah ya dok ya. Jadi udah ada udah mempersiapkan lah ya dok ya. Misalkan ada kendala dalam pasien ini seperti apa, jadi pantangan itu tuh dari rumah sakit tersendiri sudah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi buat tadi nama Instagramnya Lucky dan juga API Bae, selamat buat 2 orang penanya terbaik nanti khusus langsung dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon. Seperti biasa DM aja ke akun Instagramnya @rsuumc atau nanti dari tim juga akan approach ke teman-teman yang
menang ya, yang dapat giveaway yang sudah dipilih langsung oleh Dr. Henry. Pertanyaan-pertanyaan menarik ya, paling menarik untuk kita bahas di sini. Jadi nanti langsung pantengin terus di Instagramnya RSUUMC gitu, Mas Ega. Selamat buat ya. Semoga bermanfaat. Oke, Dok, ini terakhir ya, Dok. Izin apa harapan dokter mungkin dari Dr. Henry dan juga Dr. Fadil dan juga pihak rumah sakit boleh mewakilkan ya, Dok. Dengan hadirnya layanan TMS dan VR ini, harapannya seperti apa baik untuk pasien maupun masyarakat luas di sana? Boleh, Dokter? Ya. Mungkin kalau harapan kami terapi neurorestorasi ini tambah virtual reality dengan transcranial magnetic stimulation bisa melengkapi terapi-terapi yang sudah ada. Tujuan nanti pasien bisa menjadi lebih baik lagi, outcome-nya tingkat kesehatan akan turun, kemudian pasien bisa lebih baik untuk mencapai pemulihannya, sehingga diharapkan nanti kecacatan akibat stroke juga bisa menurun karena ada terapi baru ini dan sangat menjanjikan. Semoga Dok untuk layanan TMS dan juga terapi VR ini bisa menyebar ke beberapa atau seluruh di rumah sakit ya, Dok ya. Amin. Untuk kemudahan sobat sehat untuk bisa mengakses nggak perlu ya, mungkin kalau keterbatasan masih jauh nih perlu kesini gitu kan. Nanti semoga bisa semakin luas lagi, Dok, untuk program layanan TMS dan juga terapi VR ini. Boleh, Dok, mungkin kalau dari Dr. Fadil? Harapan kami outcome-nya adalah pasien-pasien lebih terbantu begitu ya, Dok ya, lebih outcome nanti dari kondisi kualitas hidupnya, khususnya untuk mungkin dari pasien-pasien stroke ya, dalam hal ini kaitannya dengan kualitas hidup yang tadi disampaikan ada mungkin satu kondisi disabilitas tadi ya, atau lebih mudahnya kita sebut kecacatan untuk bahasa awamnya. Nah, itu bisa terbantu meningkat begitu kualitas hidupnya, sehingga dalam keseharian juga bisa lebih maksimal, lebih optimal gitu. Nah, kalau dari segi rumah sakit sendiri sih harapannya kita tetap bisa berkembang terus begitu, Mas Ega. Jadi artinya komitmen kami untuk transformasi ke era digitalisasi seperti itu, baik ini karena mandatori karena ada regulasinya juga kaitannya dengan regulasi digitalisasi ini, tapi dari kami juga mengikuti perkembangan zaman ya, Dok ya. Makanya kami sangat support dengan Dr. Henry dan tim yang sudah menginisiasi istilahnya modalitas terapi pelengkap yang baru nih yang bisa kita maksimalkan di sini, sehingga mungkin bisa menjadi hasanah modalitas terapi yang lain gitu, alternatif terapi begitu ya, Dok ya. Saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi memang kita tidak menghilangkan yang ada, tapi kita melengkapi aja gitu. Kita mencoba untuk lebih komprehensif lah ya, dari A sampai Z-nya kita coba untuk cukupi. Seperti itu mungkin, Mas Ega, dari kami. Semoga untuk layanan ini menjadi angin segar buat masyarakat, tuh. Siap, amin. Itu dan bisa membantu banyak pasien pulih dengan lebih cepat dan nyaman ya, apalagi bisa terhibur juga sih. Betul. Jadi jangan lupa pantengin terus ya. Saya promo terus. Pantengin terus pokoknya Instagramnya RSUUMC. Jadi nanti info-info akan kita sampaikan di situ, baik informasi terkait edukasinya, mungkin layanan baru kita atau ada promo-promo begitu ya, Dok ya. Nanti kita sampaikan di situ. Jadi tetap terus pantengin karena informasi biasanya kita sebarkan lewat situ. Jadi penting banget ya buat teman-teman sobat sehat, jangan lupa di follow Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk ID-nya nanti RSUUMC ya. Iya. Jadi nanti banyak informasi-informasi atau juga tips-tips ya, Dok ya. Bisa. Mungkin seperti itu. Nanti ada juga sesi live khususnya juga. Nanti bisa dapat informasi terkait tentang kesehatan juga dan juga informasi layanan tadi yang baru ya, Dok ya. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali nih, Dok. Terima kasih banyak udah bisa berkunjung ya, khususnya ke Telkom Cirebon. Mulai pembahasan kita, obrolan kita dari mulai isi Rumah Sakit UMC sebagai Smart Hospital dan juga dukungan Telkom melalui IDBIS, CMS dan juga Astinet juga, Dok, sampai hadirnya layanan TMS dan juga VR ya, Dok ya, yang sangat-sangat inovatif. Nah, terima kasih kepada Dr. Fadil dan juga Dr. Henry yang sudah berbagi insight luar biasa visi tadi dan juga harapan-harapan dan juga layanan-layanan yang diberikan informasi kepada teman-teman sobat sehat.